Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini ada materi yang Anda bagikan, judulnya menarik banget. Metode germinasi pikiran. Iya, konsepnya cukup unik ya. Banget. Intinya kan, pikiran sama perasaan kita itu kayak benih potensial gitu ya. Tapi seringnya nih potensi ini malah tidur. Disebutnya dormansi mental. Betul sekali. Analoginya itu pas banget menurut saya. Kayak biji tanaman aja, dia butuh kondisi yang pas biar bisa tumbuh ya kan? Nah, potensi manifestasi Anda juga gitu. Bisa aja mandek kalau kondisinya nggak mendukung. Materi ini menawarkan solusi, metode germinasi pikiran atau GBM. GBM ya, oke. Yang bikin beda, ini tuh nggak cuma satu cara pandang. Dia gabungin macem-macem. Ada dari biologi, soal dormansi biji itu sendiri, terus kearifan kuno kayak mistisisme Jawa, Ho'oponopono juga dipakai. Ho'oponopono. Wah, menarik. Iya, sampai ke neuroscience modern juga. Jadi misi kita hari ini, ya coba kita bedah bareng gimana sih cara kerja GBM ini. Siapa tahu bisa bantu Anda bangunin potensi keberlimpahan yang mungkin lagi tidur itu. Oke. Gabungan yang menarik banget nih. Kalau gitu kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Menurut materi ini, apa sih biasanya yang bikin benih pikiran kita ini jadi dorman, jadi tertidur gitu? Nah, sumber yang Anda kasih itu nyebutin ada 4 penghambat utama. Dan ini mirip banget sama yang bikin biji gagal kecambah. Oh ya? Apa aja tuh? Pertama, ada yang namanya cangkang keras, keyakinan negatif. Ini kayak tembok tebel gitu dari pikiran-pikiran yang membatasi. Contohnya, saya mah nggak mungkin sukses, atau cari duit itu susah banget. Nah ini jelas ngeblok energi positif gitu kan? Iya. Kayak udah pesimis duluan ya. Terus? Kedua, kekurangan air motivasi. Maksudnya, kalau niat Anda nggak jelas, atau kurang greget, kurang semangat, ya benih pikirannya jadi kering. Nggak ada daya buat tumbuh. Kurang disiram motivasi gitu ya. Oke, yang ketiga. Ketiga, suhu emosi yang nggak stabil. Nah ini, stres, rasa takut, ragu-ragu, itu semua kan nurunin vibrasi energi kita ya. Betul. Itu efeknya kayak suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin buat biji. Bisa rusak potensinya. Wah, iya juga ya. Emosi ngaruh banget berarti. Terakhir. Keempat, kurang cahaya kesadaran. Ini artinya kurang fokus atau kurang self-aware. Jadi potensinya nggak dapat sinar buat terstimulasi. Kayak dibiarin di tempat gelap aja gitu. Oke, jadi faktor-faktor internal ini kalau digabungin mereka bikin semacam lingkungan batin yang nggak kondusif buat tumbuh ya. Mirip tanah tandus buat biji gitu. Tepat, persis gitu. Ini bukan cuma soal apa yang Anda pikirin, tapi keseluruhan kondisi di dalam diri Anda. Nah, buat ngatasin ini nih, GBM nawarin langkah-langkah praktis. Praktis, ya. Gimana caranya? Caranya itu niru petani. Gimana mereka bangunin biji yang lagi dorman. Oh, oke. Gimana tuh tahap pertamanya? Tahap 1 namanya perendaman kesadaran, deep soaking. Coba bayangin deh, biji yang keras itu kan direndam air dulu, biar lunak, ya? Iya, benar. Nah, di sini Anda merendam pikiran Anda pakai energi positif. Caranya bisa lewat relaksasi yang dalam banget, meditasi, atur napas yang sadar, atau dengerin frekuensi audio tertentu, kayak theta waves gitu. Tujuannya yaitu buat ngelunakin resistensi, buka pikiran bawah sadar. Oke, direndam dulu biar siap. Terus habis itu gimana ngadepin si cangkang keras keyakinan negatif tadi? Nah, masuk tahap 2, skarifikasi, pelapisan. Kalau petani kan kadang menggores sedikit lapisan keras biji biar air gampang masuk. Iya, pernah dengar. Di sini, kita menggores keyakinan negatif itu. Caranya bisa pakai semacam terapi kejut mental, misalnya merenungkan hal-hal yang kesannya paradoks. Atau yang tadi Anda bilang menarik, pakai Ho'oponopono. Itu dia. Gimana pakainya di sini? 4 kalimat saktinya itu. Saya menyesal, mohon maafkan saya, terima kasih, saya mencintaimu. Ini dipakai buat membersihkan data atau memori emosi negatif yang nyangkut di alam bawah sadar. Kayak bersihin lahan gitulah sebelum nanam. Wow, jadi Ho'oponopono buat bersihin residu emosi ya. Keren. Lanjut, tahap 3 apa? Tahap 3, stratifikasi, suhu. Kalau tadi soal air dan goresan, sekarang soal suhu.
Ini fokusnya buat menstabilkan suhu emosi Anda sama melatih ketahanan. Gimana caranya? Meditasi di kulkas? Ya, nggak gitu juga. Tapi bisa aja sih meditasi sambil ngerasain sensasi suhu beda buat latihan. Tapi yang lebih teknis lagi, ini soal menciptakan koherensi antara jantung dan otak. Koherensi jantung otak. Itu gimana? Ada teknik pernapasannya. Salah satunya, atur napas pelan-pelan, kira-kira 5 tarikan napas per menit. Tujuannya, biar kondisi fisiologis internal kita jadi lebih optimal, stabil secara emosi. Mirip kayak perlakuan suhu khusus buat biji biar siap tumbuh. Paham. Jadi menstabilkan dari dalam ya? Oke, yang terakhir berarti soal cahaya tadi ya? Betul. Tahap 4, fotodormansi, cahaya. Ada kan jenis biji yang butuh pemicu cahaya buat tumbuh? Iya ada. Nah, di sini kita kasih cahaya kesadaran. Caranya macam-macam. Bisa sengaja cari informasi yang inspiratif, terus nata lingkungan fisik kita, misal ruang kerja, dikasih warna hijau merah, atau ada elemen air. Oh, lingkungan fisik juga ngaruh. Disebutkan begitu di materinya. Bahkan bisa pakai lampu terapeutik, misalnya cahaya merah, katanya bisa ningkatin gelombang alfa di otak. Itu kan gelombang buat relaksasi, kreativitas. Menarik. Terus apa lagi? Ini juga penting, mengaktifkan RAS atau sistem pengaktif retikular di otak Anda. RAS ini kayak filter gitu, bantu kita fokus ke hal yang relevan sama tujuan kita. Jadi Anda lebih ngeh sama peluang-peluang yang lewat. Wah, detail banget ya tahapannya. Luar biasa. Selain 4 tahap utama ini, ada lagi nggak praktik pendukungnya? Ada 2 yang penting banget disebutin. Pertama, mindfulness, kesadaran penuh. Ini buat bantu Anda ngamatin pikiran-pikiran negatif, anggap aja gulma, yang muncul, terus ya dilepas aja, tanpa dihakimi, tanpa kebawa arus. Oke, jadi observer aja ya? Ya. Kedua, gratitude, rasa syukur. Ini disebutnya pupuk super. Kenapa? Karena rasa syukur itu bisa naikin frekuensi vibrasi Anda, plus micu hormon enak kayak dopamin, serotonin. Jadi kayak perawatan rutin buat taman batin Anda. Oke, jadi kalau dirangkum nih, GBM ini cara kerjanya, pertama, kenali dulu jenis dormansi kita apa, terus pakai teknik spesifik kayak perendaman, skarifikasi, stratifikasi, fotodormansi yang niru proses alam, terus didukung sama praktik rutin kayak mindfulness dan syukur gitu ya. Benar banget, udah dapat intinya. Dan di materi Anda juga ada disebutin bukti singkat kan ya? Iya, ada studi kasus. Itu, ada cerita wanita yang penghasilannya stagnan gara-gara keyakinan negatifnya kuat banget. Terus dia coba GBM, naik pendapatannya 120% dalam 4 minggu. Wow, signifikan ya. Iya, terus ada juga dukungan dari sisi neuroscience-nya. Kayak tadi, soal cahaya merah ningkatin gelambang alfa, atau latihan koherensi jantung otak itu bisa ngurangin amigdala hijacking. Itu loh, reaksi berlebihan otak pas lagi takut atau stres. Oke, jadi ada dasar ilmiahnya juga ya, nggak cuma filosofis. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Metode germinasi pikiran ini, ya seperti yang kita bahas dari materi Anda, intinya ngasih kerangka kerja. Cukup unik dan terstruktur. Iya, kayak peta gitu ya. Betul. Anda diajak buat secara sadar ngelola taman batin Anda. Memperlakukan pikiran, potensi Anda, ya kayak benih berharga yang butuh dirawat dengan cara yang pas, biar bisa tumbuh subur jadi kenyataan yang Anda inginkan. Terkesan itu ya integrasinya tadi. Gabungin biologi, psikologi, spiritualitas kuno, sama sains modern. Ini kayak ngingetin kita lagi kalau manifestasi itu ya bukan cuma soal pengen doang. Tapi soal nyiapin tanahnya ya? Tepat. Soal menciptakan kondisi perkecambahan yang pas di dalam diri kita sendiri. Itu kuncinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Dari 4 teknik utama tadi untuk mecah dormansi, ingat kan? Ada perendaman, skarifikasi, stratifikasi, sama fotodormansi. Kira-kira mana satu aja langkah kecil yang bisa mulai Anda coba terapkan? Mungkin hari ini atau besok. Buat sedikit aja mengubah iklim di taman batin Anda sendiri. Coba direnungkan.